Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kartoponi. Kali ini kita akan lanjut bahas tanaman-tanaman yang jarang dan eksotik yang ada di Indonesia ya. Tidak bosan, kita akan membahas tanaman satu ini. Bagi penggemar kaudek maupun sukulen pasti tahu tanaman ini. Nanti kita akan sedikit memberikan info mengenai tanaman ini, apa aja jenisnya dan bagaimana perawatannya maupun perbanyakannya. Tonton terus video ini. Oke, langsung saja kita akan bahas tanaman satu ini, tanaman favorit untuk penggemar kaudek, Dustinea gigas. Kita tahu di Indonesia ini banyak orang suka ya kalau lihat tanaman ini. Dari first impressionnya untuk tanaman ini, orang langsung tahu, oh ini gigas. Cuman banyak orang belum tahu juga ternyata jenis-jenis lokality dari Dustinea gigas ini ada beberapa aja. Orang taunya kan Dustinea gigas itu aja, padahal di habitat asalnya yang di Yaman, Pulau Socotra itu ada beberapa daerah, kita bisa namakan itu lokality ya, lokality dari habitatnya dia, sehingga tanaman yang ditemukan di beberapa lokality atau habitatnya itu dinamai berbeda-beda. Dan itu ada alasan tersendiri kenapa dia dinamakan spesies lokality yang berbeda-beda. Mungkin dari bentuk daun, dia sifat tumbuhnya itu seperti apa, terus ditemukan di habitat yang berbeda dengan ketinggian MDPL dari laut berbeda-beda, sehingga akan mempengaruhi morfologi dari tanaman tersebut. Kita akan ulas nanti beberapa jenis Dustinea ya yang populer untuk subspesiesnya. Kita bicara subspesiesnya, bukan spesies, kita lebih ke detailnya nanti. Oke, sedikit bercerita tentang habitat dari tanaman gigas ini di asalnya di Pulau Socotra ya. Jadi di sana memang ada dataran tinggi, dataran rendah maupun di tepi pantai. Kita tahu selama ini orang tahu Dustinea gigas itu hanya satu spesies ya, padahal ada beberapa spesies yang nantinya akan kita bahas di channel ini ya, di konten ini ya. Jadi pada dasarnya kalau kita memilih tanaman Dustinea gigas ini, yang perlu kita perhatikan adalah bentuk daunnya ya. Bentuk daunnya itu semakin unik, semakin bagus, harganya pun semakin mahal. Sama bentuk formnya ya. Form itu dari bentuk kaudeknya ya, proporsional atau dia gendut ya, gemoy. Kalau sekarang ibaratnya gemoy, orang senangnya bilangnya gemoy daripada gendut. Jadi semakin bentuk formnya bagus, semakin proporsional percabangannya, itu harganya berbeda. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, untuk Dustinea gigas ini ada beberapa variasi untuk daun ya. Kita bisa lihat kalau secara awam aja ya. Ada beberapa spesies ya. Ini yang saya tahu dan ingin saya sampaikan, Dustinea gigas. Yang umum orang bilang Dustinea gigas. Terus ada Dustinea gigas subspesies Farbulata. Jadi Farbulata ini mengacu ke daunnya yang kecil-kecil dan berbentuk kotak-kotak ya. Terus ada lagi Dustinea gigas subspesies Wadizeric. Jadi Wadizeric ini semacam Dustinea gigas yang bisa tumbuhnya 2 meter up. Jadi raksasa ya, tipe raksasa, giant. Terus ada lagi Dustinea gigas SP Wadiderhur. Jadi untuk SP Wadiderhur sama Wadizeric ini sangat awam di telinga kita ya. Ini memang penemuan baru untuk subspesies dari Dustinea. Dia mengacu ke nama tempatnya ya. Kalau di Socotra itu ada nama tempat namanya Wadiderhur maupun Wadizeric.
Nah, di tempat itu kita ditemukan Dosthenia gigas yang mempunyai morfologi yang berbeda satu sama lain. Jadi secara lokality Dosthenia gigas itu diberi nama yang berbeda. Dan saat ini masih tetap untuk penelitian apakah memang benar subspesies tersebut berbeda dengan satu sama lain. Kita ada beberapa koleksi di sini yang nantinya menjadi contoh apa yang saya sebutkan tadi ya. Bisa mendekat untuk kameranya. Jadi 2 contoh di sini ya. Ini mengacu ke Dosthenia gigas yang biasa ya. Yang biasa ya. Jadi untuk daunnya nggak terlalu terdapat tonjolan-tonjolannya. Ini juga masuk Dosthenia gigas juga, tapi spesial leaf, jadi spesial daun. Daunnya ini lebih berkarakter dari yang sebelumnya. Jadi memang banyak sih variasi daun gigas ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, semakin bagus bentuk daunnya, semakin berkarakter, harganya pun berbeda. Dari foto atau video yang bersebelahan ini kita bisa membedakan antara yang kiri dan kanan. Sama-sama Dosthenia gigas, tapi mempunyai bentuk daun yang berbeda. Enggak ada subspesies yang ini Dosthenia gigas yang lazim. Ya, yang lazim, yang umum. Kita akan tunjukkan spesies yang kedua itu, tapi berbentuk daunnya berbeda lagi. Tapi masih masuk ke yang subspesies Farbulata. Ya, kamera bisa lebih dekat. Jadi untuk bentuk daun Dosthenia gigas Farbulata itu seperti ini ya, tapi warnanya lebih silver dan lebih sempit ya. Ini agak besar lagi karena ini memang selected juga ya, untuk bulata yang selected ya, jadi enggak pada umumnya. Untuk orang awam kayak saya nih Pak, ini 2 tipe ini kan sekilas hampir terlihat sama ya, karena bentuk daunnya itu kan mengarah ke bawah tuh, ya kan, baik yang atas maupun yang bawah itu dua-duanya melengkungnya ke bawah. Bedanya apa Pak? Nah, ini bedanya di kerutannya sama warna detailnya. Untuk warna detailnya yang bulata ini agak ke silver, jadi hijaunya nggak terlalu glossy seperti yang biasa. Nah, itu bedanya. Oke. Terus Dan sebenarnya daunnya ini lebih kecil karena ini yang selected, jadi agak berbeda ini. Nanti saya tunjukkan untuk fotonya aja yang bulata ori ya. Meskipun ini juga ori, cuma seleksi, beda lagi. Kan makanya saya bilang daunnya itu berbeda-beda. Oke, untuk yang ketiga, masih asing di telinga kita ya, namanya Dosthenia gigas SP Wadizierik. Jadi Wadizierik ini semacam habitat atau wilayah yang di Socotra, namanya Wadizierik. Jadi di situ ditemukan subspesies dari Dosthenia tersebut. Untuk tampilannya bisa didekatkan. Beberapa botanis atau dulu yang jual ini, saya belinya, dia mengatakan bahwa bedanya SP Wadizierik dengan Dosthenia gigas biasa adalah pertumbuhannya yang sangat cepat. Pertumbuhannya sangat cepat dan dia bisa mencapai 2-5 meter tingginya. Bayangkan, ini semacam subspesies dari gigas raksasa. Kalau kita bicara sifat tumbuhnya. Kalau saya perhatikan juga bentuk daunnya agak-agak beda sih dari Dosthenia yang umum ya. Nanti kita compare ya. Memang kalau kita lihat nih memang berbeda ya. Dulu saya menyangkal ya, ini sebenarnya gigas biasa aja, tapi karena memang label belinya saya beli subspesies yang berbeda, setelah saya perhatikan memang berbeda. Saya lihat pertumbuhannya ini cepat banget memang. Dulu saya beli itu separuhnya ini ya, nggak sampai 3 bulan ini udah segini.
umurnya berapa total? Saya nggak tahu umurnya. Dulu saya beli itu separuhnya ini loh tingginya. Saya masih ada fotonya yang lama. Sekarang udah 20 cm up lebih, bahkan 30 mau 40 ini. Untuk daunnya itu berbeda juga ya. Dia lebih pendek, membulat dan tebal, tebal sekali. Mau batang maupun ketebalan dari daun. Ini berbeda sekali dengan Dustenia gigas yang biasa. Lebih berkarakter, lebih tebal. Bisa dilihat di sini ya. Berbeda sekali, lebih tebal ini. Ini bukan karena subur atau apa ya. Ini semua saya perlakukan sama di kebun saya. Nah, ini bedanya. Saya hanya bisa membedakan dengan memperhatikan ini ya, bentuk daun, percabangan, dan ini ketebalan dari batang dan sifat tumbuhnya ya. Oke, untuk jenis yang keempat kita dapat informasi untuk subspesiesnya namanya Dustenia sp Wadiderhur. Nah, kita sangat-sangat minim informasi tentang Wadiderhur ini ya. Secara pemahaman saya itu memang mirip sekali dengan Dustenia gigas yang biasa ya. Bahkan saya timbul pertanyaan bahwa apakah Wadiderhur ini sebetulnya sama dengan Dustenia gigas yang selama ini kita pelihara atau kita kenal ya. Saya juga belum tahu kelanjutannya, dan kebetulan saya juga belum punya tanaman Wadiderhur secara valid ya, jadi saya belum bisa menjelaskan lebih detail. Oke, sampai di sini dulu informasi maupun sharing yang bisa saya sampaikan di channel Cactopony. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe maupun komen di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kaudek Mania.